Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan audit komunikasi dan kenapa sebetulnya kok dalam berkomunikasi, terutama dalam kelompok atau di dalam organisasi itu perlu adanya yang dinamakan audit. Karena kita biasanya mengenal audit itu hanya terbatas kepada keuangan misalkan, atau data atau dokumen ya atau prosedur, terhadap prosedur biasanya. Nah, di sini yang dimaksud dengan audit komunikasi pemeriksaan atau diagnosis yang bisa memberikan informasi lebih awal gitu ya. Jadi untuk mencegah organisasi itu melakukan kesalahan yang berturut-turut atau continuous gitu. Jadi misalkan dengan adanya audit komunikasi ini, kita ingin mengetahui apakah komunikasi yang selama ini dilakukan di dalam organisasi ini, di dalam kelompok ini sudah benar atau tidak. Ya, terutama di organisasi, misalkan jangan jauh-jauh lah, misalkan kalian terlibat dalam hima atau BEM. Nah, itu kan kalian juga melakukan apalagi sekarang nih masa pandemi. Untuk kalian anggota BEM atau pengurus BEM ataupun hima gitu ya, baik anggota atau pengurus, ini sekarang kendalanya itu sangat-sangat banyak karena mungkin kalian tidak bisa melakukan yang namanya koordinasi tatap muka atau yang seperti dulu dilakukan biasanya rapat gitu ya, rapat after perkuliahan dan sebagainya. Nah, audit komunikasi ini dilaksanakan tujuannya efektivitasnya gimana ya kalau ternyata koordinasinya dilakukan secara online, misalkan melalui Zooming, Google Meet, gitu, atau misalkan melalui koordinasi hanya melalui media sosial seperti WhatsApp, atau laporan-laporannya itu hanya dikirim melalui email dan sebagainya. Ya, nah ini salah satu contoh. Jadi audit komunikasi di sini dilakukan untuk mengetahui jangan sampai nanti apa yang sudah dilakukan ini ternyata tidak ada sesuatu proses yang tidak membuat yang tidak efektif atau yang tidak membuat organisasi berjalan secara efektif, itu bisa dicegah ke depannya. Ya, berarti jangan dilakukan lagi proses yang seperti itu, misalkan gitu, atau perbaikannya harus seperti apa. Nah, fokus dari audit komunikasi ini tuh dia mengevaluasi sistemnya. Jadi sistem yang berjalan di dalam komunikasi, terutama yang internal. Kita tidak mengaudit, biasanya audit eksternal itu biasanya yang bisa menilai kan audiensnya, misalnya kalau suatu perusahaan yang sifatnya bikin iklan promosi, apakah berhasil tidaknya kan biasanya kalau tayangan televisi berarti dari rating, kalau iklan berarti dari tingkat penjualan meningkat atau tidaknya. Tapi fokus audit komunikasi justru lebih fokus pada internal. Jadi aspek-aspeknya tuh melihat apakah kualitas informasinya tersampaikan dengan jelas atau sesuai tujuan, kemudian mengalirnya tuh seperti apa, apakah justru terlalu banyak hambatan gitu ya, hambatan atau nanti noise, kalau kalian kenal sebagai anak ikom pasti tahulah ya, noise, kemudian jalinan hubungan di berbagai tingkatnya itu mudah atau tidak. Ya, bagi kalian yang sudah biasa berorganisasi di hima atau di BEM, biasanya mungkin tahu nih kendalanya seperti apa. Terus apakah umpan balik kinerjanya itu kalian bisa dengan mudah memberikan feedback gitu ya, atau hasil kerja itu bisa dilaporkan dengan baik atau tidak dengan menggunakan media yang selama ini digunakan, baik itu misalkan rapat face to face atau saat ini karena sedang pandemi mungkin semua serba online. Kemudian bisa juga jadi mengaudit lingkungan komunikasinya, ya, apakah ternyata memang tidak di organisasinya ternyata tidak memfasilitasi gitu ya, udah masa pandemi seharusnya bisa berjalan lewat online, tapi karena semua anggotanya tidak difasilitasi dengan ya minimal misalkan diberi subsidi kuota lah misal gitu ya, seperti di kampus sekarang juga waktu awal-awal kan ada subsidi untuk kuota gitu ya, sehingga mahasiswa tidak dipersulit komunikasinya itu bisa berjalan perkuliahannya melalui online. Dan juga bagaimana keterlibatan dalam proses keputusan, apakah tetap bawahan masih bisa memberikan masukan dan sebagainya. Nah, ini yang biasanya diaudit ya, alirannya itu, aliran informasinya, misalkan nih katakanlah ini ketua BEM gitu atau hima.
Kalau secara vertikal, bagaimana dia vertikal itu kan atas bawah ya, baik dari atas ke bawah atau dari bawahan ke atasan, baik dari ketua BEM kepada kadif-kadifnya gitu ya, hima pada kadif-kadifnya, atau para kadif ini pada ketuanya gitu. Nah, itu adalah vertikal. Kemudian antara divisi, kepala divisi ya, kalian misalkan hima atau BEM pun antara divisi itu adalah horizontal, karena horizon lah ya, horizontal. Nah, ini yang akan diaudit itu adalah bagaimana vertikalnya berjalan dengan baik atau tidak, apakah horizontalnya berjalan dengan baik atau diagonalnya. Ya, justru yang salah satu divisi tapi diagonal ke bawahannya yang divisi lain. Misalkan kalau dalam BEM divisi Danus tapi dengan logistik misalkan gitu ya. Nah, itu dengan anggota-anggota di logistik juga dia komunikasi dengan bagian yang keuangan, dana usaha, karena memang logistik pasti membutuhkan dana. Nah, itu kan ada horizontal. Audit itu adalah untuk melihat mana yang sudah efektif, mana yang belum, mana yang masih kurang, mana yang bagus untuk dipertahankan, mana yang harus diperbaiki. Nah, audit ini kapan sih diperlukan? Ya, mungkin bisa jadi ketika ada pengembangan organisasi. Misalnya ketika ada, bisa itu merger, bisa itu pengembangan dari satu organisasi menjadi dua. Misalkan ya, ketika kita dulu mungkin masih ingat di kita itu dulu baru ada dua prodi, ilmu komunikasi dan adbis, kemudian tiba-tiba ada dibuat lagi prodi PR, sementara PR belum punya hima. Saya masih ingat waktu itu bahwa hima ikom gitu ya, membantu ya kepada PR yang belum terbentuk. Nah, ketika ada hal tersebut, maka audit komunikasinya itu pasti bisa dilakukan. Betul dalam organisasi ya, perlu dilihat apakah bisa efektif atau enggak sih koordinasi yang dilakukan gitu ya. Nah, kemudian atau saat organisasi terlibat dalam proses, nah itu tadi ya, penyatuan, akuisisi, atau justru penggabungan, atau berpindah kepemilikan, dibeli oleh yang lain. Kan kalau dalam perusahaan ya, oh ya ini jatuh pilot, dibeli oleh brand yang lain misalkan, atau ada perubahan fungsi, atau ada penggunaan teknologi khusus ketika, nah contoh, ketika kita biasa face to face, semua meeting di kantor, semua meeting di kampus, tiba-tiba sekarang pandemi, semua harus online, mungkin ada baiknya ini kalau kita menggunakan audit ini pada saat-saat seperti ini. Dan setahu saya kayaknya BEM pun sudah kemarin tuh ada semacam kuesioner ya, yang disebarkan baik itu pada anggota, bahkan mungkin kepada dosen-dosen pun ditanyakan gitu, seberapa efektif sih dengan menggunakan online gitu ya, bisa kerjasama dengan rekan-rekan yang ada di BEM atau hima. Nah, pengendali audit ini biasanya bisa jadi organisasi menyewa konsultan, dan jelas kalau konsultan ini berarti eksternal dan ini harus dibayar, atau mencari orang yang ada di internal organisasi yang memang dianggap paham tentang komunikasi dan dia ahli, atau bikin satgas gitu ya, atau gugus tugas. Kayak gugus tugas ini dibuatlah, kayak di TLU sendiri pun punya gugus tugas yang untuk audit, tapi auditnya bukan komunikasi ya, semuanya gitu. Prosedurnya apakah sudah dilakukan, seluruh prosedur gitu. Jadi ini biasanya ya. Nah, persoalannya itu nanti yang akan dilihat itu apakah anggota organisasi mengerti tujuannya, visi dan misinya tersampaikan dengan baik nggak? Ya, sama kayak kita audit di TLU atau audit di organisasi mana, ketika ada auditor yang ditanya visi misi organisasinya apa, kemudian bagaimana cara menyampaikannya kepada mahasiswa ya. Ketika kita mau ada akreditasi juga, mahasiswa kan ditanya lagi nanti, kalian tahu nggak visi misinya TLU-nya, fakultasnya, prodinya, dari mana kalian tahu? Kan ada Pak di tembok. Oh, sudah disosialisasikan. Kan kami selalu Pak, ketika setiap ada pertemuan dengan dekan atau apa tuh, kami disosialisasikan lagi gitu ya, di slide-nya dipampangkan kembali. Nah, itu seperti itu ya. Jadi memang audit itu akan bertanya seperti itu. Apakah juga mereka tiap anggota organisasi itu paham, mengerti perannya ya, untuk memastikan gitu. Jadi paham nggak sih dengan arahan dari atasan, tujuan organisasinya tuh sampai atau enggak. Kayak tadi auditnya nanya, jadi mahasiswa jadi tahu apa tujuannya, misinya TLU. Oh, tahu bahwa di tahun sekian tuh sebenarnya kami ingin menjadi universitas yang
terkemuka secara regional misalkan dan berbasiskan teknologi informasi misalkan begitu ya, contoh saja ini sih. Kemudian dari mana sumber informasi? Informasi itu sumber utamanya apa? Apakah melalui WhatsApp misalkan, grup WhatsApp kita kalau ada apa-apa, ada milis, ada email, apa sih sumbernya biasanya ya yang dicari tuh. Kemudian dicari juga, ditanya kebutuhan-kebutuhan sekarang merasa komunikasinya belum lancar, kira-kira kebutuhan ke depan seperti apa. Nah, perilaku pencarian informasinya pun seperti apa. Apakah saya sih lebih suka akses apa namanya, grupnya Hima atau BEM karena pasti lengkap daripada info dari Ikom atau dari Prodi, karena Prodi biasanya delay, atau biasanya kalau karena biasanya Hima atau BEM itu mereka dekat dengan LAAK dan terus nyari informasi, mungkin bahkan selalu bertanya apa sudah ada info tentang magang, tentang pendaftaran DE, sidang dan sebagainya, jadi mereka lebih cepat. Malah terkadang dosen sendiri disosialisasikannya malah lebih lambat gitu ya, karena harus melalui nanti rapat dekan kepada prodi baru membuat rapat dan memberitahukan kepada dosen gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih lama. Ini perilakunya seperti apa. Nah, ini prosesnya ya, harus pertimbangannya otomatis si auditor yang dibentuk ini tadi harus independen. Jangan sampai nanti karena ada misi tertentu bilang aja komunikasinya nggak efektif gitu ya, supaya nanti ketuanya diganti gitu ya. Bisa saja kan ada misi seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi harus yang independen, profesional, maksudnya dia jangan subjektif tapi harus objektif. Ya, harus kemudian juga ada triangulasi. Kalau kalian penelitian juga ada triangulasi. Jadi artinya dia mengkonfirmasi lagi ya kepada semua pihak. Jadi kalau kata anggota begini, kata ketua gimana, kata para manajer gimana, kata ketua kadif bagaimana, itu dilihat mana yang kalau ada misalkan dari 5 orang 1 berbeda kan, kadang-kadang kita bisa lebih mempercayai yang mana gitu ya, yang 1 orang ini atau yang 5 orang ini misal saja gitu ya, mana yang bias, mana yang bisa kita anggap sebagai sesuatu yang dianggap benar, dan itulah yang dijadikan asumsi bahwa proses komunikasinya sudah berjalan baik atau tidak. Ini audit komunikasi itu modelnya tuh biasanya tahap pertama identifikasi masalahnya dulu, lalu kerangkanya seperti apa. Permasalahan apa yang mau diteliti, apakah karena ada divisi baru, ataukah karena ada penggabungan, ada merger atau ada apa, sehingga dilakukan audit. Lalu kerangkanya apakah mau membentuk gugus ataukah mau dari luar, maka harus ditetapkan. Kemudian mendiagnosa dulu kira-kira poin-poin apa yang akan dicari ya, yang ingin diketahui dalam proses audit, lalu melaksanakan perencanaan ya, karena perencanaan itu memilih orangnya tadi apakah mau dari luar dan lalu dilaksanakan, ditetapkan, mungkin bagi tugas, mungkin satu gugus tim tapi berkeliling gitu ya. Baru nanti ketika diketahui hasilnya ada rekomendasi gitu ya, bahwa ini tuh kayaknya harus diperbaiki, mana yang sudah baik dan mana yang harus butuh perbaikan atau peningkatan. Kelima tuh penilaian, apakah dari skala 1 sampai 10 ini sudah di 80 atau masih di bawah 50 gitu ya. Mungkin itu. Jadi itu yang terkait mengenai audit. Terima kasih.